Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah kondisi asupan gizi balita yang kurang, terbatasnya akses pelayanan preventif, dan perilaku makan yang salah. Untuk mencegah terjadinya stunting pada balita akibat perilaku makan yang salah dan kurangnya asupan gizi, salah satunya dengan menerapkan konsep feeding rules. Feeding rules merupakan penerapan aturan makan anak yang berisi pengaturan jam makan, nutrisi pada makanan, prosedur makan, dan jadwal makan. Pelaksanaan feeding rules membutuhkan adanya kontrol status gizi yang dapat dilakukan oleh kader posyandu yang melakukan pendampingan feeding rules dengan baik. Untuk mendukung program posyandu di era digital saat ini, khususnya dalam mempermudah tracing, treatment, dan pelaporan status gizi, maka perlu adanya pembuatan aplikasi posyandu pintar yang terintegrasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan. Upaya penanganan stunting membutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder, termasuk perangkat desa sebagai orang yang paling dekat dengan masyarakat. Perangkat desa sebagai perpanjangan tangan instansi pemerintah terkait dalam hal ini menangani masalah kesehatan ibu dan anak yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pihak yang membantu mengatasi masalah stunting sesuai dengan kapasitasnya. Desa sigap, yaitu siaga gagal pertumbuhan, perlu dicanangkan dengan serius untuk memaksimalkan informasi dan edukasi masalah stunting. Berdasarkan masalah tersebut, maka dilakukan inovasi penelitian yang mengambil topik tentang desa sigap, desa siaga gagal pertumbuhan, melalui pendampingan feeding rules dan aplikasi posyandu pintar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan mendapatkan hasil analisis efektivitas inovasi desa sigap, siaga gagal pertumbuhan melalui pendampingan feeding rules dan aplikasi posyandu pintar menuju Indonesia bebas stunting. Dari penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang berfokus pada inovasi desa melalui posyandu dengan memberikan intervensi pendampingan feeding rules dan aplikasi posyandu pintar. Selain itu, intervensi dari penelitian sebelumnya bukan ditujukan untuk kader posyandu di desa dalam melakukan tracing and treatment kasus stunting. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan research and development berupaya mengkaji konsep desa sigap, siaga gagal pertumbuhan melalui pendampingan feeding rules dan aplikasi posyandu pintar menuju Indonesia bebas stunting. Metode untuk menguji efektivitas pendampingan feeding rules terhadap kejadian stunting menggunakan jenis quasi experimental design dengan pendekatan post-test only, design without control group. Sedangkan untuk mengembangkan aplikasi posyandu pintar menggunakan model AD. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian terapan pembentukan aksi zero stunting menuju Indonesia Emas 2045. Pendampingan feeding rules dianalisis menggunakan uji repeat measure ANOVA yang menunjukkan adanya peningkatan pola feeding yang baik antara kelompok intervensi dari waktu pengukuran pertama sampai waktu pengukuran kelima dengan p-value kurang dari 0,001. Penelitian ini dapat membantu tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam mengadaptasi upaya pencegahan dan penanganan stunting. Pelaksanaan posyandu menggunakan aplikasi posyandu pintar diuji menggunakan uji Wilcoxon. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi posyandu pintar terbukti dapat meningkatkan pelayanan posyandu secara prima dengan nilai p-value kurang dari 0,001. Aplikasi posyandu pintar dapat membantu kader posyandu di desa dalam melakukan tracing and treatment balita yang teridentifikasi mengalami stunting.